Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Dan ini adalah EC3 EV. Kita lagi pengen cobain yang namanya EV-nya dari Citroen gitu. Kemarin Om Mobi udah first impression mengenai mobil ini, cuman kayaknya singkat banget ya. Nah, Mamang itu pengen nyeritain lagi mengenai C3. C3 yang biasa itu udah pernah Mamang review juga di channel Motomobi, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Dan ini adalah yang EV-nya. Bentuknya tuh sama banget, cuman yang berbeda adalah dari motor elektriknya dan juga baterai yang ada di bawahnya. Nah, bentuknya tuh kayak gini, sama kayak C3 yang biasa. Terus ininya juga sama, permainan warnanya sama, ada orange-orange-nya. Terus kalau nggak pengen orange-orange, ada yang juga yang chrome-chrome juga. Terus ke pinggirnya juga, tuh nggak ada yang berbeda sama sekali. Jadi bener-bener C3 biasa, masih pakai pelek 15 seperti ini. Dimensinya, panjangnya, dikit lagi 4 meter, dikit lagi 4 meter. Dan wheelbase-nya 25-an, ya 2500-an. Dengan body compact seperti ini, wheelbase-nya panjang, ruang dalam kabinnya pasti oke. Terus belakangnya, pembedanya adalah ini ya sama semua, ada rear defogger, ada third brake, ada wiper, ada sensor parkir. Yang bedanya ini berwarna biru Tosca gitu ya. Ini juga masih tetap sama, bagasinya tetap sama, nggak ada yang berbeda. Cuman yang beda adalah di sini. Nah, ini yang membuat EC3 atau listrik itu jadi semakin rendah ground clearance-nya. Ground clearance-nya menjadi 140 mm saja karena lihat baterainya itu berada di bawah dan yang tadinya segini tinggi menjadi segini. Ini yang harus hati-hati nanti mungkin kalau yang mau beli EC3. Nah, dia punya kapasitas baterai itu 29,2 kWh yang mempunyai jarak tempuh 320 km. Nah, itu dalam kondisi ideal. Cuman kalau misalnya di dalam kota nggak sampai segitu juga. Kalau misalnya pakai Eco Mode ya paling 300-an gitu ya. Kalau misalnya kita dilepas Eco Mode-nya bisa menjadi ya sekitar 250-an lah kira-kira. Biasanya seperti itu. Untuk ngecasnya di mana? Nih. Cetruk. Udah, ini buka mesin. Nah, kita bicara dulu, kita cerita ya. Jadi ngisinya tuh di sini ngecasnya, bukan di belakang. Dan ini ada casan AC, ada casan DC. Nah, katanya kalau pakai casan DC itu paling sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Cuma kalau AC itu bisa sekitar 10 jam lebih. Pengen tahu yang ada di balik sini nih. Biasanya kalau C3 di sini tuh wah banyak gitu ya kabel-kabel. Tapi kalau EC3 ditutupin aja gini, sebetulnya di bawah sini ada kontrolernya. Semuanya tergabung sini, masih ada akinya. Dan dia punya tenaga tuh 57 PS dengan torsi 143 Nm yang disalurkan ke roda depan. Ya, roda depan. Ada peredam-peredamnya. Motor listrik masih pakai peredam. Ya juga, ngapain ya? Makin senyap aja berarti suaranya. Oh, sama kayak C3 biasa, nggak ada yang dikurang-kurangin. Kursinya tetap sama seperti ini, power window-nya masih tetap di sini. Nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dipindahin lokasi-lokasinya. Ini masih jadi-jadian headrest-nya, yang di tengah nggak dapet. Ini memang idealnya kalau mobil listrik itu yang kecil-kecil, ya emang buat 4 orang. Tapi ini bisa 5 orang dan bener-bener mobil kelihatannya. Kita cek depannya. Nah, sama juga nih. Nggak ada yang dikurang-kurangin. Saya jadi suka mobil ini. Nah, waktu yang C3 bukannya apa-apa, saya tuh kurang suka mendengar suara mesin 3 silinder yang seperti mesin jahit. Semuanya begitu, nggak hanya Citroen aja. Dari yang 3 silinder seperti Race, Rocky, pokoknya yang 3 silinder itu bunyinya kayak mesin jahit. Jadi agak-agak ya gitu suaranya. Ini nggak ada suaranya. Jadi nggak harus diperdebatkan. Sama bahan-bahannya sama semua. Yang berbeda tuh ini sama, ininya juga sama. Ini beda sih indikatornya. Ini ada baterai. Soalnya yang C3 biasa tuh ada bensin sebelah sini. Ini nggak cuma baterai, lebih simple yang ini. Terus juga setirnya juga tetap sama. Ada audio sini. Ya, belum ada teleskopik juga.
Ini tetap sama. Ini yang menghilang karena C3 itu hanya versi manual. Ini Matic. Ini adalah mobil elektrik dan tanpa P. Rasanya tetap sama, masih tetap kuning juga. Sekarang mau pengen dicobain aja daripada panjang lebar. Gimanakah kesan menurut Mamang? Kita langsung cobain aja. Kuncinya tuh masih kunci batangan seperti ini. Jarang-jarang banget electric car itu masih pakai kunci batangan seperti mobil-mobil konvensional. Jadi masukin, terus diputar, dicelupin. Enggak. Nih, startnya kita harus rem, terus di starter seperti biasa kayak mobil bensin. Tuh, ready. Ini berarti udah oke. Nyalain AC-nya. Nih, lihat. Masukin giginya. Cetruk. Kita pakai mode eco dulu ya. Kalau eco itu biasanya ini ya, dia mengurangi gas gitu, mengurangi responsi gas supaya mobilnya tuh nggak terlalu mengeluarkan tenaga banyak sehingga baterainya tetap menjadi irit. Begitu. Ini rem tangannya masih rem tangan otot lagi. Nggak kaget lah. Ya bener, nggak terlalu responsif banget ya gasnya ya. Aduh, empuknya. Belum apa-apa tuh udah ngerasain empuknya banget. Aduh, Citroen yang C3 biasanya, yang bensin waktu itu kita pernah coba, itu sangat-sangat empuk untuk mobil sekelasnya. Tapi lucu ya. Ini tuh kayak mobil bensin biasa yang dilepas gasnya, dia langsung ngegelinding gitu, nggak kayak mobil elektrik lain kadang-kadang kita nggak gas gitu ya. Nih, kita diemin aja, ya. Gitu. Nah, gini, kita angkat gasnya, itu mobil listrik lain biasanya nggak jalan ini ngegelinding kayak mobil bensin biasa. Nah, tadi pas nanjak tuh kerasa kayak ada lonjakan tenaga gitu loh. Ini kan gini, kita lepas nih, lepas. Tuh, dia kayak ngegas sendiri. Lah, itu ngegas sendiri, Mam? Itu ngegas sendiri. Serius. Cobain. Ini anehnya, ini nggak ada ini ya, maksudnya dia kayak nge-force, dia ngegas sendiri, padahal sama saya tuh nggak digas. Nih ya, nih di D ya, lepas gas, emang ada efek mundurnya dikit. Nih, ngegas, lihat. Oh, iya dong. Wow. Mode eco-nya aja udah oke. Eco oke. Kita coba radius putarnya dulu yang EC3-nya, yang C3-nya aja kecil. Yang EC3 adakah perbedaan? Enggak, tetap kecil sih. Ini mobil kota tuh cocok banget ini. Ini mungkin ya, dari dulu ya, kita masih mencibir yang namanya Citroen gitu ya, Citroen. Gitu. Cobain dulu, datang ke Gias, cobain mobilnya, pasti, hah, kok gini enak banget ya? Enggak, ini bukan promosi, enggak. Ini benar-benar dari hati Mamang. Beneran. Dari hati Mamang yang terdalam, ini mobil enak banget nih. Padahal belum dikencang-kencangin. Ini polisi tidur. Enak. Ngayunnya enak. Terus ini karena posisi baterainya tuh di bawah, yang C3-nya itu masih kayak ada, kalau ada polisi tidur tuh ya, kayak tadi gitu, masih ada sisa-sisanya gitu, ngunyang-ngonying. Kalau ini enggak, kayak blek gitu. Nih, kencangin ya. Ini polisi tidur yang agak-agak aneh nih. Apaan tuh polisi tidur? Jadi nggak kaget ya? Kan kalau ada polisi tidur, biasanya semua udah selalu bergetar. Ini tuh kayak ditahan dulu gitu. Ngebleng. Udah deh. Terus juga nih banyak motor-motor lewat tuh. Motor-motoran standar, knalpot standar. Itu biasanya kalau di mobil sekelas ini, itu kedengeran. Nggak kedengeran. Kalau ini cuma memang karena dia mobil elektrik yang biasanya yang C3-nya itu mesinnya tuh kan kayak mesin jahit gitu ya. Suaranya 3 silinder ya, karena memang karakter 3 silinder tuh kayak mesin jahit. Ini nggak kedengeran mesinnya, cuman ini yang malah kedengeran adalah bannya. Gesekan ban dengan aspalnya tuh jadi kerasa, apakah kayak gitu? Jadi kerasa lebih kedengeran daripada yang biasanya. Oke, ini kita coba ya. Ini mumpung kita kosong. Kita coba. Hah! Asik banget. Pas.
Ini akselerasi dan performa seperti ini mesinnya cocok memang untuk mobil city car. Ya, di dalam kota tuh cocok. Ini rasanya kayak mesin-mesin 1200, 1300 cc-an. Kalau di kita, posisi duduknya normal, ini benar-benar mobil, nggak ada yang aneh-aneh. Kita masuk tuh langsung ngerasa kita kenal langsung gitu dengan mobilnya. Nggak perlu ada penyesuaian yang lebih mengenai mobil ini. Wah, gila sih. Ini nggak promosi ya, ini yang dirasakan sama Mamang dibandingkan mobil elektrik yang pernah Mamang coba di kelasnya, di harganya. Kalau yang di depan itu beda lah ya rasanya, karena memang harganya pun luar biasa. Kalau ini di harganya, ini kayaknya paling the best deh. Kita coba rem ya, 1, 2. Enak remnya. Nggak, terus gini, ada rem yang suka ngagetin. Ini nggak termasuk yang ngagetin, tapi tetap pakem. Kita coba ya di sini ya, kita rem panic rem. Wah, kameramen sampai ke depan tuh. Yang paling outstanding memang, yang perlu di-highlight dari mobil ini adalah 2. Suspensinya oke, handlingnya so-so, sama kekedapan kabinnya. Untuk di kelasnya, ini kayaknya yang paling the best tuh. Tadi udah nyobain genangan air, cukup aman. Walaupun memang ground clearance-nya rendah. Ya, semua mobil baru udah pasti, mobil listrik terutama, udah pasti dipersiapkan untuk banjir-banjiran. Jadi pastinya tempat baterainya aja udah pasti kedap air. Jadi jangan khawatir. Dan baterainya itu garansinya 7 tahun dari Citroen. Bukan kamera 360, tapi cukup, resolusinya juga cukupan lah. Nggak burik-burik amat. Oke, ini nggak ada EP-nya ya, jadi ke R aja, langsung rem tangan. Oke, satisfying sekali. Kesimpulan menurut Mamang, sedikit aja sedikit. Ini Mamang kalau punya uang ya, sekitar 400 atau 300. Kayaknya kalau punya 300, kayaknya Mamang mau beli. Cuman kalau lebih sedikit, ke arah 400, masih agak kemahalan kalau Mamang ya. Mobilnya tapi worth it sekali untuk harganya, beneran. Suspensinya lembut, AC-nya ada, semuanya nggak ada yang dikurang-kurangin dari yang internal combustion biasa. Ini mobil keren. Ini katanya harganya sekarang udah keluar, harganya adalah 395 juta on the road Jakarta. Dan akan mulai didistribusikan bulan Oktober. Menurut Sobat Mobi gimana? Komentar aja di bawah ya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.